Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya, yaitu Ceker Nangis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lioni Aprilia Dwi Cantika dengan NIM 21011145. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah strategi pemasaran dan persaingan, yang ketiga adalah aspek produksi, yang keempat adalah aspek organisasi dan manajemen, dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Semua orang semakin inovatif dan kreatif untuk menciptakan inovasi-inovasi produk baru tanpa menghilangkan rasa khas makanan Indonesia. Kegemaran masyarakat Indonesia akan makanan pedas menjadi alasan utama saya memilih Ceker Nangis sebagai usaha yang akan saya dirikan. Visi dan misi usaha. Yang pertama adalah misi. 1. Membuat ceker pedas dengan berbagai level pedas. Yang kedua, membuat ceker pedas dengan 2 variasi, yaitu yang pertama ceker pedas biasa dan yang kedua adalah ceker pedas crispy. Yang ketiga, memasarkan ceker ke berbagai daerah, khususnya di daerah Kabupaten Kepahyang. Dan yang keempat adalah memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelanggan dengan pelayanan yang baik. Yang kedua adalah misi, menciptakan produk makanan pedas yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia dengan harga yang sangat terjangkau dan tentunya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Selanjutnya, gambaran umum produk. Ceker Nangis merupakan sebuah olahan ceker pedas tanpa tulang yang tersedia dalam 2 variasi, yaitu ceker pedas biasa dan ceker pedas crispy. Nah, makanan ini cocok dijadikan sebagai cemilan ataupun lauk untuk makan sehari-hari. Dan alasan saya memilih Ceker Nangis sebagai nama usaha adalah karena makanan yang saya olah ini merupakan makanan pedas yang bisa membuat kita menangis ketika memakannya. Selanjutnya adalah pemasaran dan persaingan. Yang pertama adalah target konsumen. Adapun target konsumen dalam usaha saya adalah yang pertama remaja dengan usia 21 sampai 21 tahun dan dewasa dengan usia 21 tahun ke atas. Gambaran umum pasar. Masyarakat Indonesia sangat menyukai makanan pedas. Produk olahan pedas ini begitu laris dan banyak dicari oleh masyarakat Indonesia. Nah, selain itu masyarakat ini juga menyukai makanan yang mudah dikonsumsi dan tentunya murah di kantong. Nah, untuk itu saya mendirikan ceker pedas crispy ini yang diolah tanpa tulang untuk memenuhi keinginan masyarakat. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh usaha saya yaitu rasa yang enak dan gurih, mudah dikonsumsi karena diolah tanpa tulang, disukai semua kalangan, harga yang sangat terjangkau, bahan baku yang mudah diperoleh serta murah. Pemesanan bisa dilakukan melalui media sosial. Pesanan diantar alamat dengan sistem pembayaran COD. Selanjutnya adalah saya juga memberikan potongan harga 15% dengan minimal pembelian 3 porsi. Yang terakhir adalah produk yang fresh setiap harinya. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Adapun kelemahannya adalah yang pertama produk kurang tahan lama, yang kedua adalah modal yang terbatas, dan yang terakhir adalah harga bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, cita rasa yang enak dan unik memiliki kandungan gizi yang memadai. Yang kedua, tidak ada pesaing yang menjual ceker tanpa tulang. Yang terakhir adalah banyaknya masyarakat yang menyukai makanan pedas, sehingga menjadi peluang besar untuk saya membuka usaha ini. Yang terakhir adalah ancaman. Yang pertama adalah harga bahan baku yang sewaktu-waktu dapat berubah sehingga bisa menaikkan harga penjualan dan menurunkan jumlah konsumen. Yang kedua adalah persaingan dalam segi harga dan cita rasa. Selanjutnya adalah bersaing dengan produk yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah produk yang saya jual ini sangat mudah untuk ditiru. Selanjutnya adalah analisis 4P. Yang pertama adalah produk. Produk yang saya jual adalah ceker pedas tanpa tulang yang tersedia dalam 2 variasi, yaitu ceker pedas crispy dan ceker pedas biasa. Selanjutnya adalah price atau harga. Untuk harga sendiri
Untuk varian ceker pedas biasa dijual dengan harga Rp10.000, sedangkan untuk ceker pedas crispy dijual dengan harga Rp12.000. Selanjutnya adalah promotion. Untuk promosi sendiri kita memanfaatkan media sosial yang ada seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Selanjutnya saya juga menawarkan potongan harga 15% dengan minimal pembelian 3 porsi. Selanjutnya adalah place. Tempat usaha ini berada di daerah Kecamatan Permani Ilir, Kabupaten Kepayang. Selanjutnya yang bab ketiga adalah aspek produksi. Pertama adalah proses produksi. Ada pun bahan baku yang diperlukan untuk pembuatan ceker nangis ini adalah yang pertama ceker, bawang putih, bawang merah, cabai setan, cabai merah, tomat, gula merah, garam, masako ayam, lada, minyak goreng, serta tepung serbaguna yang digunakan untuk membuat ceker crispy. Sedangkan alat yang diperlukan adalah pisau, piring, wajan, talenan, baskom, kompor gas, dan juga sendok. Selanjutnya cara pembuatan. Yang pertama, bersihkan ceker dari kuku-kuku dan kulit-kulit yang ada. Terus selanjutnya yang kedua adalah rebus ceker hingga lunak. Setelah lunak, diamkan sebentar dan setelah dingin baru pisahkan ceker dari tulangnya. Ya, untuk ceker pedas crispy baru digoreng dengan dibalurkan menggunakan tepung serbaguna. Selanjutnya untuk membuat bumbunya adalah yang pertama bersihkan semua bahan-bahan yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, tomat, dan cabai. Setelah itu haluskan semua bahan-bahan tersebut. Setelah halus baru ditumis hingga harum. Berikan sedikit penyedap rasa seperti garam, masako ayam, dan lada yang telah disiapkan tadi. Tak lupa juga diberikan gula merah untuk memberikan sedikit rasa manis. Setelah itu, setelah selesai koreksi rasa dan ceker siap dihidangkan. Selanjutnya untuk kapasitas produksi sendiri, dalam satu hari saya bisa memproduksi kurang lebih 60 porsi ceker. Selanjutnya adalah aspek organisasi dan manajemen. Organisasi nama usaha yang saya dirikan ini saya beri nama ceker nangis karena produk yang saya jual ini merupakan produk olahan makanan pedas. Selanjutnya bentuk usaha adalah produk makanan pedas. Identitas pemilik yaitu saya sendiri, Lioni Aprilia Dwi Cantika, dengan NIM 21011145, umur 18 tahun. Selanjutnya adalah alamat usaha. Alamat usaha terdapat di Jalan Lintas Bukit Menyan, Kelurahan Keban Agung, Kecamatan Permani Ilir, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Nah, berikut ini merupakan logo usaha saya yang saya beri nama Ceker Nangis. Selanjutnya adalah kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan. Bisa dilihat di sini pada minggu pertama saya melakukan survei pasar. Selanjutnya dilanjutkan dengan minggu kedua menyusun rencana usaha. Kemudian pada minggu ketiga saya melakukan uji coba produksi untuk mengecek apakah usaha yang akan saya dirikan ini layak untuk dipasarkan. Dan pada minggu terakhir saya mencoba melakukan operasional dengan mulai memasarkan produk yang saya produksi ini. Terakhir adalah aspek keuangan. Adapun jumlah modal yang saya keluarkan untuk membeli bahan baku adalah senilai 154.000. Sedangkan untuk biaya lain-lain yang terdiri dari kemasan, kantong plastik, stiker logo, serta gas adalah 77.000, sehingga total modal awal yang saya keluarkan untuk membuka usaha ini adalah Rp231.000. Kemudian target pendapatan untuk ceker pedas crispy sendiri, target penjualan sehari saya adalah 20
porsi untuk ceker pedas biasa dan 20 porsi untuk ceker pedas crispy. Nah, di sini bisa dilihat Pak, target pendapatan saya untuk ceker pedas crispy adalah 240.000, sedangkan untuk ceker pedas biasa adalah 200.000 rupiah, sehingga total keseluruhannya adalah 440.000 rupiah per hari. Kemudian target keuntungan per hari jika mencapai target penjualan tadi adalah 209.000 per hari, sedangkan total keuntungan per bulan jika mencapai target tersebut adalah 6.270.000 rupiah. Selanjutnya analisis benefit atau cost ratio. Dari perhitungan ini diperoleh cost ratio-nya adalah 1,90, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya adalah analisis break-even point. Bisa dilihat biaya variabel yang diperoleh adalah 231.000, sedangkan biaya variabel per unit adalah 5.775 rupiah, dan margin kontribusi per unit adalah untuk ceker pedas biasa adalah 4.225 rupiah, sedangkan untuk ceker pedas crispy adalah 6.225 rupiah. Nah, kemudian ini bisa dilihat contoh produk yang akan saya jual. Ini merupakan salah satu contoh ceker pedas biasa, dan di sebelahnya adalah kemasan yang nantinya akan saya gunakan untuk pemasaran, yang nanti akan ditempel stiker logo. Itulah tadi presentasi proposal bisnis plan saya, yaitu ceker nangis. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi nomor yang tertera di PowerPoint ini dan juga Instagram pribadi saya. Itu saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.